Selamat pagi, salam sehat. Sampai jumpa kembali di ibadah renungan harian HKBP Denpasar di pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Banyak persoalan kita? Tapi semuanya itu kita bawa di dalam doa-doa kita. Kita puji Tuhan hari ini. Kita awali dengan bernyanyi. Gudangi pasu-pasu di leher Tuhan, terlebih Asia sini, mari te anakku Jehovah Yesus haluai boyau bongotu surgoi madidah sangat poni. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, hari Kamis, 10 Agustus 2023. Tertulis dalam kitab Rom pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Aidang na di jalohamu tod di hatuban, asa mangulahi mabiar. Tod di haana hodo di jalohamu. Mga sahonido pajuta, Abba madok aliyama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum saya jelaskan khotbah hari ini yang sangat luar biasa, dikatakan bahwa jemaat Rom mengalami penganiayaan. Mereka dikejar-kejar, mereka mengalami pengejaran dan penekanan, mereka dituduh sebagai pembuat keributan. Disinilah umat Tuhan atau orang-orang Kristen merasa hidupnya direndahkan. Bahkan ada rasa takut dan berkata, di manakah Tuhanku? Di manakah Tuhan itu? Kenapa Tuhan membiarkan kita? Rasa takut itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang tinggal di dalam diri para pengikut Yesus pada waktu itu. Maka datanglah Rasul Paulus memberikan peneguhan kepada kepada umat Tuhan jemaat Rom. Di mana tuh Rasul Paulus berkata bahwa di dalam setiap pergumulan kita sebagai orang percaya, bahwa di dalam setiap pergumulan kita sebagai orang-orang yang terpanggil di dalam Tuhan, ingat, Tuhan turut bekerja dalam setiap persoalan kita. Rom 8 ayat 28. Tuhan bekerja tanpa dilihat oleh mata manusia. Cara kerja Tuhan itu beda dengan cara kerja dunia ini, saudara. Jadi sekalipun kita adalah orang-orang yang menderita, orang-orang yang teraniaya, tapi Tuhan tetap bekerja. Disinilah Rasul Paulus menggugah hati para pengikut Yesus supaya jangan takut, supaya jangan bimbang dan jangan khawatir terhadap hidupnya. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak
Allah. Kalau kita anak Allah, siapa yang kita takuti? Kalau kita anak Allah sebagai pewaris kerajaan surga, Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, segalanya tunduk kepada Dia. Dia adalah Bapa kita. Kalau dikatakan Bapa, Pater, Abba, ada hubungan kita dengan Dia, tetapi bukan secara hubungan jasmani, tetapi hubungan kita dengan Dia adalah hubungan secara rohani. Maka saudara-saudara, Tuhan itu telah tinggal dalam diri kita. Dengan hadirnya Roh Kudus, kita telah diangkatnya menjadi anaknya. Maka kita layak mengatakan, ya Abba, ya Bapa. Kita melaporkan, kita mengadukan persoalan-persoalan kita. Maka saudara-saudara tak perlu takut menghadapi hidup. Kita tidak menerima roh perbudakan. Tentu kita sudah mengerti apa itu budak. Budak itu tidak memiliki hak, tidak memiliki warisan. Budak itu bisa saja diperjualbelikan. Tetapi kita saudara-saudara, kita justru menerima roh yang menjadikan kita, kamu, kita semuanya adalah anak Allah. Maka jangan takut saudara. Sebagai anak penerima warisan. Warisan kerajaan surga. Warisan kerajaan Allah. Kalau kita sudah anak-anak Allah, siapa takut saudara? Sedangkan saya secara jasmani, ayah saya, ibu saya begitu bangga saudara. Apalagi kita semuanya adalah anak-anak Allah. Apalagi yang perlu kita takutkan? Karena anak-anak Allah, segala sesuatunya disediakan oleh Bapanya yang di surga. Inilah sukacita kita hari ini. Maka Bapak Ibu tetap ingat menghadapi persoalan kita dalam berbagai macam ini. Hadapilah sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sungguh indah meneguhkan hati kami. Biarlah Roh-Mu yang bekerja, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu yang selalu menghadapi persoalan, tak perlu takut, khawatir, bimbang, karena Engkau Allah melihat kami para anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat berkarya untuk Tuhan. Shalom, Horas. Betapa banyak